Bukankah kita tahu Nabi pernah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman wa laysa wara'a dzalika min iman. Siapa yang melihat kejahatan, kesemena-menaan, kemungkaran dilakukan dan dia saksikan, dia harus robah itu dengan tangannya, dengan powernya. Tidak mampu, maka dengan lidahnya. Tidak mampu, maka dengan hatinya. Kalau kita bagi iman 3 tingkatan, yang hanya dengan hati itu iman terendah. Dia hanya mengutuk, dia tidak setuju, dia tidak rela, dan dia hanya bisa mendoakan kepada Allah. Itu iman terendah. Kalau hal ini pun tidak kita buat untuk saudara kita di, apakah masih ada iman di dalam hati kita? Ini satu. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ibadallah, nahmadullah wa nashkuruh wa naqulu alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihah. Thumma naqul wa nusalli wa nusallim ala habibina syarifil qayyim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du. Suatu hari Rasulullah SAW mengatakan kalimat sumpah 3 kali berturut-turut yang membuat seluruh sahabat pucat. Yang disumpahi Nabi adalah tentang iman. Nabi berkata, wallahi la yu'min, demi Allah saya nyatakan tidak ada iman. Nabi ulangi kali kedua, wallahi la yu'min, demi Allah saya bersumpah tidak ada iman. Dan ketiga Nabi ulangi, wallahi la yu'min, demi Allah tidak diakui ada iman. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan amal soleh banyak, iman ada, pasti dia akan menjadi ahli surga. Amal soleh ada, iman tidak diakui, maka tidak ada surga manapun yang berhak dimasukinya. Sumpah Nabi barusan membuat para sahabat cemas, takut dan pucat. Lalu mereka bertanya, qalu man? Mereka bertanya, siapa yang engkau maksud ya Rasulullah? Sebelum kita jelaskan apa jawaban Nabi, terlebih dahulu kami sebutkan di dalam surat Fatir, surat yang ke-36, di ayat yang ke-32, Allah membagi iman kepada 3 bagian atau 3 tingkatan. Iman biasa, iman level orang muslim. Iman pertengahan, iman level orang mukmin. Iman level tertinggi yaitu iman level muhsinin. Saudaraku, ketiga-tiga orang yang ada dalam level iman ini wajib masuk surga. Hanya saja ada yang dia masuk surga
karena dosanya juga banyak, dia mesti dicuci dulu, dibersihkan dulu. Di dunia ditegur dengan banyak teguran, akhir hayatnya su'ul khatimah, di dalam alam barzakhnya disiksa dulu dalam azab kubur, lalu di akhirat hisabnya di padang mahsyar berat dan lama, di atas titian berjatuhan masuk neraka, dicuci dulu, setelah itu baru dikeluarkan masuk surga, abadi di dalam surga selama-lamanya, surga bawah-bawah. Ini iman muslimin. Adapun iman pertengahan, dia tidak berani berbuat dosa besar, tapi yang makruh-makruh masih nyerempet-nyerempet. Dia tidak mau meninggalkan yang wajib-wajib, tapi yang sunat-sunat angin-anginan, kadang dikerjakan, kadang tidak. Ini orang level iman pertengahan. Orang ini sudah aman. Akhir hayatnya husnul khotimah, di alam barzakhnya ditempatkan di tempat yang mulia dan terhormat, di padang masyarnya mengalami proses hisab padang masyar, ditimbang amalannya, dan kemudian menjalani titian. Di titian dia akhirnya selamat sampai di seberang, dipersilahkan masuk surga tanpa merasakan neraka. Alhamdulillah, ini level iman yang aman, yaitu mukminin. Level iman tertinggi, bukan hanya yang wajib-wajib dia kerjakan, dia sangat mencintai dan komitmen dengan amalan-amalan sunnat. Bukan saja dosa-dosa besar, bahkan dosa-dosa kecil yang makruh-makruh pun dia berjuang menghindarinya. Ini level iman paling tinggi, yaitu iman muhsinin. Ini orang di dunia dia diangkat wali oleh Allah, walaupun orang biasa menganggapnya ini adalah orang biasa, tapi di mata Allah dia adalah wali. Kemudian di akhir hayatnya nampak ciri-ciri husnul khotimahnya. Di alam barzakhnya dia selevel dengan para wali-wali, dengan para nabi-nabi, dengan para siddiqin, para syuhada dan salihin. Di alam barzakh, di padang mahsyar, dia hanya numpang lewat dan dia tidak merasakan hisab. Duluan di menjalani titian sirat, di atas titian langsung sampai ke seberang dan dipersilakan masuk surga tanpa hisab. Ini pemilik iman tertinggi, luar biasa. Level yang terakhir ini, level orang yang masuk surga tanpa hisab. Karena ada ayatnya, pasti ada orangnya. Karena ada hadis-hadis nabinya, pasti ada orang yang sampai ke level iman tertinggi ini. Saudaraku, ketiga level iman ini dalam sumpah Nabi disumpahi semuanya. Demi Allah tidak ada, baik tertinggi, pertengahan, atau paling bawah pun nggak diakui ada. Maka sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, man bata syab'an wa jaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Orang Islam yang hidupnya biasa, normal, baik-baik saja, ibadahnya bisa dilaksanakan, makan minumnya lancar, dia bisa tidur dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Ini orang Islam ya. Wajaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Dia tahu ada saudara muslimnya di tempat lain kelaparan, ada saudara muslimnya bukan hanya sekedar kelaparan, meregang nyawa karena lapar. Dia tahu ada saudara muslimnya di tempat lain disakiti, zalimi, dianiaya. Dia tahu, dia lihat, dia dengar ada saudara muslimnya di tempat lain menderita, sakit, bahkan sampai mati karena sakit. Dia tahu, dia tidak bertindak. Dia tahu, dia tidak berbuat. Dia tahu, dia tidak berpihak. Dia tahu, dia tidak datang. Dia tahu, dia tidak beri makan. Inilah orang yang disumpahi Nabi, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, ma naqasa malun min sadaqah. Kau bersedekah, kau bantu saudaramu yang di puncak penderitaan, kau keluarkan sedekah kemanusiaan untuknya, itu tidak akan mengurangi rezekimu. Bal yazdad, tapi justru Allah akan tambahkan rezekimu. Allah akan lipat gandakan rezekimu. Allah akan berikan 10 kali lipat. Itu janji Allah di Al-An'am ayat yang ke-160. Dan kita beriman dengan janji Allah. Hadirin yang kami cintai, kaum muslimin yang kami muliakan, kita alhamdulillah di sini hidup dalam keadaan masih berjalan normal, makan minum kita lancar, anak-anak kita sekolah, kita bisa bekerja, di rekening kita ada tabungan, dan kita punya persiapan, di dapur kita ada yang bisa dimasak, bahkan kita bisa memilih mau makan di mana, restoran apa dan sebagainya. Ya Allah, sementara yang di sana, hadirin, apa yang dikatakan oleh PBB barusan ini, 1 juta warga
wanita dan anak-anaknya terancam mati karena kelaparan. Dan di sini kita punya kelebihan. Bahkan ada yang makannya dibuang-buang, ada yang lebihannya keterlaluan dibuang-buang. Innalillah, sekali duduk di restoran bisa sekian ratus ribu, bisa sekian juta sekali duduk, dan kita tidak bantu mereka. Hadirin yang kami cintai, saya hanya mengingatkan, selebihnya terpulang kepada kita semua. Kami takut nanti di hadapan Allah, di dalam hadis sahih, hadis qudsi riwayat Imam Ahmad, sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Apa kata Allah? Rasul bersabda, ya, Allah nanti berfirman pada hari kiamat, memanggil satu-satu dari kita, hai hambaku, sini datang. Ketika kita sudah menghadap Allah, Allah bertanya kepada kita, menuntut kita, kau dulu di dunia ketika hidup, kau dengar, kau lihat, kau tahu aku kelaparan, kenapa kau tidak datang memberiku makan? Kau dulu ketika hidup di dunia, kau dengar, kau tahu, kau lihat, aku dulu sakit, kenapa kau tidak datang memberiku obat, merawatku? Ketika kau hidup dulu di dunia, kau dengar, kau tahu, kau lihat, aku dizalimi, dianiaya, kenapa kau tidak ada di pihakku? Kenapa kau tidak membelaku? Apa jawaban kita nanti kaum muslimin? Orang nanti bingung di hadapan Allah, bertanya balik kepada Allah, ya Rabb, anta Rabbul Alamin, engkau zat yang maha kuat, maha perkasa, maha segala-galanya. Bagaimana mungkin engkau lapar? Bagaimana mungkin engkau disakiti? Bagaimana mungkin engkau mengalami sakit, dianiaya? Allah menjawab, apakah kau tak dengar hambaku? Di tempat lain ada hamba-hambaku yang kelaparan, di tempat lain ada hamba-hambaku yang disakiti dan mengalami sakit dan meninggal karena kelaparan dan sakit, dianiaya. Engkau dengar, engkau lihat, kau tahu, harusnya kau datang beri dia makan, harusnya kau rawat dia, harusnya kau ada di pihaknya. Ini ditanya oleh Allah nanti kaum muslimin. Kita semua di zaman dibeginikan, harusnya kaum muslimin ada dalam posisi aman, ada dalam posisi aman. Bukankah Rasulullah juga bersabda, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Orang yang tidak peduli dengan nasib orang Islam yang lain di tempat lain bukan orang Islam. Maaf, saya hanya menyampaikan ayat dan hadis Nabi. Dan insya Allah ta'ala kita semua punya hati, punya iman, dan punya kekhawatiran kalau kita tidak termasuk di antara orang beriman di pandangan mata Allah subhanahu wa ta'ala dan masuk dalam sumpah Nabi ini. Hadirin yang kami cintai, kaum muslimin yang kami muliakan, mudah-mudahan nasihat dan tausiah dalam khutbah Jumat ini menjaga iman kita kembali. Bukankah kita tahu Nabi pernah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman wa laysa wara'a dzalika min iman. Siapa yang melihat kejahatan, kesemena-menaan, kemungkaran dilakukan dan dia saksikan, dia harus robah itu dengan tangannya, dengan powernya. Tidak mampu, maka dengan lidahnya. Tidak mampu, maka dengan hatinya. Kalau kita bagi iman 3 tingkatan, yang hanya dengan hati itu iman terendah. Dia hanya mengutuk, dia tidak setuju, dia tidak rela, dan dia hanya bisa mendoakan kepada Allah. Itu iman terendah. Kalau hal ini pun tidak kita buat untuk saudara kita, apakah masih ada iman di dalam hati kita? Ini satu. Yang kedua, bila memang kita diberi Allah kemampuan, maka robahlah kau saudaraku dengan lisan, dengan media, dengan kata-kata kita, dengan apa yang bisa kita robah. Katakan kebenaran, sampaikan kebenaran, berantas semua yang hoax. Di zaman ini pakai media, pakai televisi, pakai corong-corong, pakai demonstrasi, pakai seminar-seminar. Katakan, para guru-guru, para dosen sampaikan, pemerintah sampaikan, para pejabat, para penguasa sampaikan. Ini dia dengan lisan, ya. Kemudian kalau ada di atas itu kemampuan kita, robahlah dengan tangan, yaitu dengan jihad bil anfus. Dengan jihad bil anfus, bila dengan diri tidak sanggup jihad, minimal tandingannya di sebelahnya jihad bil amwal. Hadirin yang kami cintai, semoga kita sampai di peringkat iman tertinggi, mampu merubah dengan jihad fisik, dan kalau tidak bisa, dan memang jalannya nggak ada saat ini, setidaknya dengan jihad amwal. Al-Ittihadul Ulama'ul Alami
di Doha mengeluarkan fatwa 70 negara. Fatwa ini dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia Pusat mengatakan, kami dukung fatwa ini, kami sepakat dengan fatwa ini, dan kami ada dalam fatwa ini. Kami hasung umat laksanakan fatwa ini. Apa isi fatwanya? 15 poin. Poin ke-6-nya, bagi yang tidak bisa bergerak secara fisik, bagi yang tidak memiliki kemampuan itu, setidaknya lakukan jihad mal. Tidak cukup hanya dengan bantuan kemanusiaan, tapi bantu perjuangan rakyat agar bisa melaksanakan jihad. Ini bukti iman. Setidak-tidaknya iman pertengahan, yaitu bergerak dengan lisan kita, bergerak dengan kata-kata kita. Paling bawah adalah dengan doa, dengan rasa benci dan minta pertolongan Allah. Bila itu pun tidak dilakukan, maaf, kita bukan orang beriman. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina.